Yang merusak hidup justru yang sepele. Pernah dengar kalimat ini? Ah, ini dosa kecil. Biasanya kalimat itu muncul bukan untuk membenarkan yang besar, tapi untuk menenangkan hati. Masalahnya, yang sering merusak hidup bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang terus dibiarkan. Sekarang kita pakai metafor sederhana. Bayangkan retakan kecil di dinding rumah. Awalnya tidak mengganggu, tidak bocor, tidak runtuh. Tapi dibiarkan terus, air masuk pelan-pelan, lembab, jamur, dan suatu hari, kerusakan besarnya datang tanpa permisi. Retak kecil itu tidak berbahaya karena ukurannya, tapi karena konsistensinya. Dosa kecil bekerja dengan cara yang sama, bukan menjatuhkan kita seketika, tapi menurunkan kepekaan hati. Sekali bohong kecil, hati masih protes. 5 kali mulai biasa, ke-10 kali tidak terasa apa-apa. Dan saat itu terjadi, bukan perbuatannya yang paling berbahaya, tapi hilangnya rasa bersalah. Masalahnya, kita sering mengukur dosa dari besarnya aksi, bukan dari dampaknya pada jiwa. Padahal, yang merusak arah hidup seringkali bukan langkah besar, tapi geseran kecil yang berulang. Coba jujur sebentar. Menunda sholat sebentar. Menggosip dengan dalih bercanda. Membiarkan iri kecil tanpa diluruskan. Mengabaikan suara hati demi nyaman. Tidak terasa, tidak langsung berdampak, tapi pelan-pelan hati kehilangan sinyalnya. Sekarang bayangkan hati seperti sensor asap. Asap tipis tidak memicu alarm, tapi kalau terus ada, sensornya rusak. Saat api besar datang, alarmnya diam. Bukan karena apinya kecil, tapi karena sensornya mati. Dosa kecil bukan masalah karena kecilnya, tapi karena ia melatih kita untuk berkompromi dengan salah. Dan kompromi kecil hari ini adalah pintu untuk kompromi besar besok. Kabar baiknya, hati itu bisa dibersihkan. Istighfar bukan sekadar kata. Ia seperti clear cache. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita sadar sistemnya perlu dirawat. Mungkin pertanyaan yang lebih jujur hari ini bukan, ini dosa besar atau kecil? Tapi, kalau ini diulang terus, aku sedang dibentuk jadi orang seperti apa? Karena hidup jarang hancur oleh satu keputusan besar. Lebih sering oleh kebiasaan kecil yang tidak pernah dibereskan. Menjaga diri bukan soal menjadi suci, tapi soal tidak membiarkan hati mati pelan-pelan. Dan itu dimulai dari hal-hal yang sering kita remehkan.